Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk belajar sebuah bahasa pemrograman yang saya rasa cukup menarik dan cukup populer di antara banyak bahasa pemrograman ya. Oke, kita langsung saja, tidak usah lama-lama. Oke. Nah, sudah. Jadi untuk pertemuan ini kita mencoba untuk mengenalkan dulu bahasa pemrograman. Ya. Oke. Jadi bahasa pemrograman yang akan kita pelajari adalah bahasa pemrograman Python. Ya. Jadi pemrograman Python itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang cukup menarik untuk kita pelajari karena bahasa pemrograman ini bisa diintegrasikan, bisa dikombin dengan bahasa pemrograman yang lain seperti di web juga bisa ya. Terus sampai microcontroller juga ada yang menggunakan bahasa Python ya. Jadi itu yang membuat Python itu sangat menarik sekali. And don't forget untuk mendukung dan mengembangkan channel ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe-nya. Oke, kita lanjut. Oke, bahasa Python. Jadi bahasa Python itu pertama kali di launching yaitu pada tahun 1991. Siapa kreatornya? Kreatornya adalah seorang kebangsaan Belanda, seorang yang berkebangsaan Belanda, namanya adalah Guido van Rossum. Ya. Jadi dia yang memperkenalkan pertama kali bahasa Python. Ya. Oke, bahasa Python itu merupakan bahasa pemrograman yang masuk dalam kategori interpreter. Ya. Jadi ada dua kategori sebenarnya, ada interpreter dan ada compiler ya. Jadi apa bedanya antara interpreter dan compiler? Kita mulai dari compiler dulu. Jadi compiler itu adalah bahasa pemrograman yang dia adalah menjadi perantara dari bahasa sumber ke bahasa mesin. Jadi dia adalah perantara untuk atau penterjemah dari bahasa sumber atau bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin. Contoh bahasa perantara itu adalah bahasa assembly. Jadi dia menerjemah dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin. Itulah compiler. Beda dengan interpreter. Jadi interpreter itu adalah sebuah program komputer yang mengeksekusi program tanpa harus mengubah dulu ke bahasa mesin. Ya. Jadi seperti itu. Itu bedanya. Jadi bedanya kalau yang compiler diubah dulu ke bahasa mesin, kalau interpreter langsung dieksekusi saja tanpa harus diubah ke bahasa mesin. Kita lanjut ya. Oke, ternyata Python itu adalah bahasa yang cukup populer pada tahun 2018. Jadi pada tahun 2018 Python masuk urutan kedua bahasa pemrograman yang paling banyak diminati di sini. Ya. Jadi Python itu di sini pada tahun 2017 itu sekitar 41 ribuan yang meminati ya. Lalu tahun 2018 dia ada peningkatan ke 46 ribu. Jadi yang pertama itu
Ada Java, ada Python, ada JavaScript, ada C++, C Sharp, PHP, dan Perl. Ini saya ambil dari teknologi.it ya. Oke, kita lanjut selanjutnya. Ini jadi Python itu aplikasi apa saja yang menggunakan bahasa Python seperti itu. Jadi ada beberapa aplikasi yang menggunakan bahasa Python, bahkan banyak sekali ya. Ini cuma beberapa contoh yang saya ambil saja. Ada YouTube, terus ada medsos, ada Facebook untuk medsos, terus ada Instagram, terus ada Pinterest, ya. Ada Google, jadi Google itu sendiri menggunakan bahasa Python, ya, sebagiannya menggunakan bahasa Python. Terus ada Quora, ini sebuah situs tanya jawab. Terus ada Dropbox, sama dengan Google Drive, tempat untuk menyimpan data. Terus ada NASA, Badan Antariksa di Amerika Serikat. Terus ada NSA, Badan Security di Amerika Serikat, juga menggunakan bahasa Python. Terus ada Pixar, ya, Pixar untuk membuat film biasanya. Film 3D, kalau kita sering lihat film-film 3D itu biasanya ada dari Pixar. Ya, film animasi 3D itu biasanya di Pixar. Terus Industrial Light and Magic juga, ya, film-film animasi juga menggunakan bahasa Python. Terus ada Maya juga, terus ada Blender untuk animasi juga. Terus ada Raspberry Pi untuk bahasa untuk microcontroller. Terus ada Esri untuk sistem informasi geografis. Nah, ini sedikit pengantar tentang bahasa pemrograman Python. Semoga bermanfaat, dan kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya yang akan membahas tentang pemrograman Python lebih lanjut. Jangan lupa, terakhir pesan saya, like, share, and subscribe-nya untuk mengembangkan channel ini untuk lebih baik selanjutnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.